Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 256. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tetua pertama di tengah berkata dengan sungguh-sungguh, sulit untuk mengatakannya. Sekte Pedang Salju Melayang, Sekte Matahari Bulan, Istana Yi Tertinggi, dan sekte-sekte lainnya juga memiliki para jenius. Selain itu, ada 8 klan bangsawan. Kita hanya bisa memastikan ketika dia keluar. Ledakan. Tiba-tiba, cincin cahaya yang gemerlap muncul dari cahaya aneka warna, seperti matahari pagi yang perlahan terbit. Tepat di tengah lingkaran cahaya itu berdiri Yue Qianxi yang cantik. Di bawah penerangan cahaya warna-warni, dia tampak seperti peri, anggun dan elegan. Dia sudah keluar. Ketika semua lampu warna-warni berkumpul, mereka membentuk jembatan pelangi. Yue Qianxi berjalan di atas jembatan pelangi menuju ketiga tetua. Qianxi memberi salam kepada paman bela diri pertama, paman bela diri kedua, dan paman bela diri ketiga. Yue Qianxi tersenyum sambil sedikit membungkuk. Tetua pertama dengan hati-hati mengamatinya. Setelah itu, keterkejutan terpancar di wajahnya saat dia bergumam, penyempurnaan setengah langkah raja bela diri. Yue Qianxi memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Dia berkata, aku telah memahami keadaan cahaya dan keadaan awan hingga batasnya. Aku juga telah mencapai kesempurnaan agung dalam jurus matahari pagi. Tetua pertama tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus. Sekarang kalian memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan 2 posisi terakhir dari 10 besar. Kedelapan klan bangsawan telah ada selama 10.000 tahun. Masing-masing dari mereka telah menghasilkan seorang kaisar bela diri sebelumnya. Keturunan mereka semua memiliki garis keturunan seorang kaisar. Bakat mereka semua mengejutkan dan sangat kuat. Dalam setiap kompetisi pemuda 5 bangsa, 8 besar selalu ditempati oleh orang yang berbeda. Namun, ada satu hal yang tidak berubah, 8 besar selalu ditempati oleh murid-murid dari 8 klan bangsawan ini. Hal ini sudah membentuk pola tetap dan tidak akan berubah. Tidak pernah ada kejutan yang tidak terduga. Itulah sebabnya tetua pertama hanya bisa mengatakan bahwa Yue Qianxi bisa bersaing untuk peringkat ke-9 dan ke-10, 8 peringkat teratas tidak bisa disentuh. Namun, ekspresi Yue Qianxi tidak berubah. Dia hanya menatap ke arah kerajaan Qin Raya yang jauh di sebelah barat. Harapan terpancar di matanya. Yue Qianxi bergumam pelan pada dirinya sendiri, aku ingin tahu, seberapa kuat orang itu sekarang. 2 tahun telah berlalu. Aku mengandalkan bunga fajar untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Dia tidak memiliki sekte di belakangnya dan merupakan kultivator independen. Akankah dia mampu mengimbangi negara Jin Raya, salah satu dari 10 sekte besar, Paviliun Bulan Jahat, Baizhan, jenius terkemuka dari Paviliun Bulan Jahat, duduk tanpa ekspresi di tengah danau berbentuk bulan purnama. Sekilas, danau itu tampak tenang dan damai. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, ada banyak sekali titik cahaya merah yang berkedip-kedip di bawah permukaan danau yang seperti cermin. Jumlahnya sangat banyak, sehingga danau itu tampak terdiri dari air dan cahaya merah dalam jumlah yang sama. Jika seseorang mencapai tingkat kultivasi Raja Bela Diri dan mampu memperluas energi mental mereka, mereka akan terkejut menemukan bahwa lampu merah itu semuanya adalah percikan api panas. Api dan air saling bertentangan. Ini adalah prinsip alam yang abadi. Namun, pada saat ini, banyak percikan api menyala aneh di dalam danau yang luas itu. Tiba-tiba, Baizhan yang tenang berteriak, gelombang api beku yang mengamuk. Air danau yang telah lama tertahan meledak, menyembur naik dari permukaan. Pilar-pilar air yang tak terhitung jumlahnya membeku menjadi es. Percikan api berubah menjadi kobaran api yang dahsyat, membumbung tinggi ke langit. Akhirnya, es dan api yang saling toleransi membentuk gelombang energi besar yang dengan cepat menuju ke pegunungan di kejauhan. Bang! Energi yang sangat besar itu meledak, menghancurkan puncak gunung setinggi 1 kilometer itu menjadi debu. Namun, bukan itu saja. Tanpa diduga, sebuah lubang besar dan dalam muncul di tanah tempat puncak gunung itu dulu berada. Lubang itu selebar 100 meter dan sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Baizhan memperlihatkan senyum maniak sambil tertawa terbahak-bahak, ketahanan sempurna terhadap es dan api. Akhirnya aku berhasil mencapainya. Xiao Chen, kau berhasil lolos dengan selamat di lautan tak terbatas. Namun,
Aku akan mengalahkanmu di depan semua orang dalam kompetisi pemuda 5 negara yang akan datang. Benua Tianwu, negara Curaya, gerbang pedang surgawi, Ding Fenchou berdiri tegak di puncak gunung, dengan kedua tangan diletakkan di belakang punggungnya. 18 pedang beterbangan di udara di depannya, bergerak dalam berbagai formasi. Pedang-pedang panjang dan ramping di udara bergetar tanpa henti. Dimanapun mereka lewat, retakan hitam pekat muncul dengan cepat sebelum menghilang. Pedang-pedang ini mampu merobek ruang untuk sementara waktu, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan mereka. Sulit untuk membayangkannya, Jin Wuji segera berlari dari belakang. Ketika melihat pemandangan itu, dia berseru kaget, "Kakak senior, teknik berpedangmu sekarang mampu mengendalikan 18 pedang." Siu, Ding Fenchou dengan santai mengumpulkan ke-18 pedang itu dan mengembalikannya ke cincin spasialnya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Benar. Namun, aku tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama." Jin Wuji berkata dengan gembira, "Bagus sekali. Si Anu, Xiao Chen itu jelas bukan tandinganmu lagi." Dengan rentetan serangan terus-menerus dari 18 pedang, tidak ada seorang pun di bawah Raja Bela Diri yang mampu bertahan dari itu. Dengan tampak sangat tenang, Ding Fenchou terus tersenyum lembut sambil berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Mengapa kau mencariku?" Jin Wuji tersadar dan berkata, "Pemimpin sekte menyuruhku mencarimu. Beliau menginstruksikanku untuk memberitahumu bahwa masih ada 7 hari lagi menuju kompetisi pemuda 5 negara dan memanggilmu untuk memilih harta rahasia. Kalau begitu, ayo kita pergi." Insiden serupa terjadi di setiap sudut benua Tianwu menjelang kompetisi pemuda 5 negara. Semua jenius yang menjalani kultivasi tertutup mulai keluar. Mereka muncul dengan kepercayaan diri yang tak terbatas dan menantikan hari kompetisi pemuda 5 negara. Di pegunungan belakang puncak Qingyun, Xiao Chen duduk di depan air terjun, dengan santai menyaksikan air yang mengalir deras tanpa henti. 3 hari yang lalu, dia telah menyelesaikan pelatihan teknik pedang 4 musim. Dia telah menyelesaikan siklus musim dan menamainya pertumbuhan tanpa akhir. Xiao Chen telah berlatih teknik pedang kesengsaraan petir hingga mencapai kesempurnaan agung dan menyelesaikan pemahaman teknik pedang 4 musim. Dia tidak akan mampu meningkatkan kultivasinya banyak dalam waktu sesingkat ini. Dia juga memiliki teknik lain, seperti formula perubahan karakter dan formula kekuatan karakter dari asal-usul sage pertempuran, atau teknik pedang eksklusif dari roh bela diri naga biru, tebasan penakluk naga, dan teknik gerakan eksklusif, seni melayang awan naga biru. Ini adalah teknik bela diri tingkat puncak di benua Tianwu. Namun, karena berbagai alasan, dia tidak mampu menguasainya. Xiao Chen berpikir sejenak dan memutuskan bahwa tidak perlu lagi melanjutkan latihan. Jadi, dia datang ke air terjun setiap hari dan mengobrol dengan Ao Jiao. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dengan tenang hingga hari itu tiba, menenangkan pikirannya. Formula pengubah karakter asal-usul petapa pertempuran mengharuskan kultivasi Xiao Chen mencapai tingkat yang lebih dalam sebelum dia dapat terus mempraktikkannya. Jika tidak, dia hanya akan menyentuh permukaan dan gerakannya akan mudah dipatahkan oleh lawannya. Adapun rumus karakter kekuatan, meskipun tersembunyi di dalam pedang bayangan bulan, dia tidak memiliki cara untuk mengaksesnya. Dia bingung tentang hal ini dan tidak tahu harus mulai dari mana. Xiao Chen pernah menggunakan jurus penakluk naga sebelumnya. Dia melakukannya saat kultivasinya masih rendah. Dia masih ingat betul rasa sakit yang dialaminya saat itu. Jika dia ingin hidup, dia tidak akan berani menggunakannya. Dia menduga bahwa syarat untuk jurus penakluk naga ini bukan terletak pada kultivasi, melainkan pada fisik. Begitu tubuh fisiknya mencapai standar tertentu, dia akan mampu menahan gelombang energi mengerikan itu, mengendalikannya sesuka hatinya. Setelah kau mencapai gelar Raja Bela Diri, kau akan dapat mengolah formula perubahan karakter asal-usul petapa pertempuran. Di masa muda sangmu, dia tidak mengandalkan formula perubahan karakter untuk meraih ketenaran. Ao Jiao melanjutkan dengan tenang dari pedang bayangan bulan, namun, ada kemungkinan juga bahwa kau tidak cocok untuk mengolah formula perubahan karakter. Itu berarti kau tidak akan pernah bisa mencapai level pengembangan teknik bela diri lawanmu. Xiao Chen tersenyum tenang. Tidak apa-apa, setiap orang punya jalannya sendiri. Aku seorang pendekar pedang dan Kaisar Petir juga seorang pendekar pedang. Akan sulit bagiku untuk mengikuti jalan yang persis sama seperti yang dia tempuh. Pedang saber adalah pedang saber dan pedang adalah pedang. Terdapat perbedaan mendasar yang tidak dapat dijembatani antara seorang ahli pedang dan seorang ahli pedang yang menggunakan pisau.
Seorang pendekar pedang bersifat tirani, berani, dan perkasa, tidak ada karakteristik khusus lainnya. Namun, seorang pendekar pedang berbeda. Pedang adalah bangsawan dari semua senjata. Betapapun tirani, berani, dan kuatnya pedang itu, ia tetap akan memiliki aura keanggunan. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengatakan mana yang lebih kuat. Itu pasti bergantung pada kekuatan individu masing-masing. Dengan terkejut, Ao Jiao berseru, "Tuan Sampah, aku telah meremehkanmu. Maksudmu, kau bukan Kaisar Petir kedua, melainkan pendekar berjubah putih Xiao Chen." Dia tersenyum lembut dan tidak membenarkan atau membantahnya. Dia mengganti topik pembicaraan, berkata, "Aku dengar Kaisar Petir berhasil mengalahkan banyak jenius klan bangsawan di kompetisi pemuda 5 negara. Omong-omong, peringkat apa tepatnya yang dia raih?" Era Kaisar Petir sama seperti masa kini. Keduanya adalah era para jenius. Para jenius memenuhi negeri, itu adalah masa yang gemilang. Nama Kaisar Petir, Sang Mu, mulai mengguncang benua Tianwu setelah pertempuran di arena awan angin. Namun, karena sudah terlalu lama berlalu, tidak ada seorang pun di negara Qin Raya yang yakin tentang pangkat apa yang telah dicapai Kaisar Petir. Tepat ketika Ao Jiao hendak menjawab, dia mendengar langkah kaki. Dia hanya bisa menghentikan percakapan di situ dan berkata, "Ada seseorang datang." "Haha, Xiao Chen, kau benar-benar bebas. Kau masih punya waktu untuk melihat air terjun." Liu Suifeng berjalan mendekat, berseri-seri bahagia. Dia tak henti-hentinya tersenyum. Xiao Chen menoleh dan secercah cahaya muncul di matanya. Dia memberi hormat dengan menangkupkan tinju dan berkata, "Selamat atas keberhasilanmu menembus ke tingkat Raja Bela Diri." Liu Suifeng terkekeh dan berkata, "Aku berhasil menembus batasan kemarin. Itu semua berkat batu roh dan ramuan rohmu. Jika tidak, aku tidak akan bisa menembus hambatan menuju Raja Bela Diri secepat ini." Xiao Chen berkata dengan tenang, "Ini hanya masalah kecil. Mengapa kau mencariku?" Dengan ekspresi tak berdaya, Liu Suifeng menjawab, "Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Masih ada 7 hari lagi sebelum pendaftaran kompetisi pemuda 5 negara. Kami akan segera berangkat." Tetua pertama saat ini sedang mengumpulkan semua orang yang memenuhi syarat di Paviliun Pedang Surgawi. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemuda 5 negara telah dirilis. Seperti yang telah diantisipasi Liu Suifeng, persyaratan minimumnya adalah seorang Raja Bela Diri di bawah usia 24 tahun. Dibandingkan dengan kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, persyaratannya telah dinaikkan 1 tingkat kultivasi. Namun, jumlah peserta kali ini akan jauh lebih banyak. Di platform pengamatan langit di aula utama Paviliun Pedang Surgawi, Xiao Chen melihat para kontestan Paviliun Pedang Surgawi lainnya. Selain dirinya dan Murong Chong, ada 4 orang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang dikenal Xiao Chen, Mu Heng dari puncak Beichen, Zhang Lai dari puncak Tianyu, Yun Kexin, dan Liu Suifeng yang baru saja mencapai tingkatan tertinggi. Dari seluruh anggota Paviliun Pedang Surgawi yang berjumlah lebih dari 5.000 orang, hanya 6 orang yang lolos kualifikasi. Harus diakui bahwa jumlah peserta yang hadir sangat memalukan. Beberapa orang saling bertukar pandang sebagai salam. Karena tetua pertama belum tiba, mereka mulai mengobrol santai. Mereka sudah saling mengenal sebelumnya dan telah melewati suka duka di tempat yang asing itu. Tidak ada masalah di antara mereka dan mereka mulai mengobrol dengan penuh semangat. Hanya Murong Chong yang agak angkuh dan acuh tak acuh. Dia hanya memejamkan mata dan tidak ikut serta. Mu Heng menatap Xiao Chen dan berkata dengan menyesal kepada Yun Kexin dan Zhang Lai, "Meskipun ada beberapa perbedaan kekuatan di antara kita ketika berada di ruang asing, perbedaannya tidak besar. Namun, hanya dalam waktu 2 tahun, Xiao Chen benar-benar meninggalkan kita jauh di belakang." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Chen berkata dengan tenang, "Selain bakat dan kemampuan, seorang kultivator membutuhkan pertemuan yang menguntungkan dan keberuntungan untuk mencapai kesuksesan. Mungkin dalam 2 tahun lagi, kalian semua bisa bangkit setelah mengalami pertemuan yang menguntungkan." Sambil menggelengkan kepala, Yun Kexin membantah, "Menurutku apa yang kau katakan hanyalah hal sekunder. Yang menentukan seberapa jauh seorang kultivator bisa melangkah adalah karakter kultivator tersebut." Di antara mereka yang berjumlah sedikit, mereka mengobrol tentang beberapa topik lain. Tidak lama kemudian, tetua pertama, Jiang Qi, mengajak tetua kedua dan tetua ketiga untuk menghampiri. Jiang Qi langsung ke intinya. Kompetisi pemuda 5 negara diadakan di Pegunungan Penyegel Naga Negara Jin Raya.
Jaraknya sangat jauh dari paviliun pedang surgawi, jadi kita perlu berangkat lebih awal. Jika ada urusan lain yang perlu diselesaikan, saya bisa memberi Anda waktu 1 jam lagi. Kita akan segera berangkat setelah 1 jam. Xiao Chen dan yang lainnya menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak memiliki urusan yang perlu diselesaikan. Jiang Qi mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kami akan pergi sekarang." Beberapa dari mereka mengikuti Jiang Qi keluar. Ketika mereka sampai di ruang terbuka di depan aula, mereka menemukan sebuah kapal giok kristal terparkir di sana. Liu Suifeng berkata dengan nada heran, "Bukankah ini kapal berlapis giok emas milik bibi leluhur? Ini adalah harta karun rahasia tingkat tinggi unggul. Apakah bibi leluhur juga ikut bersama kita?" Jiang Qi mengangguk dengan ekspresi rumit. "Ya, semua sekte di dunia akan pergi ke pegunungan penyegel naga. Kita tidak boleh membiarkan paviliun pedang surgawi dipermalukan. Selain itu, ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kita perlu menunjukkan sebagian kekuatan kita." Di haluan kapal, Sen Manjun yang berpakaian mewah tersenyum tipis dan berkata, "Jiang Qi, kau tidak perlu memberitahu generasi muda tentang masalah ini. Ayo naik." Negara Qin Raya, Sekte Pedang Berkabut, di puncak gunung, Chu Chaoyun menatap dalam-dalam awan yang berputar-putar di depannya. Tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Ketua Sekte Pedang Berkabut berkata dengan muram, "Chaoyun, meskipun ada 9 orang di Sekte Pedang Berkabut kita yang memenuhi syarat untuk kompetisi pemuda 5 negara, kau mungkin satu-satunya yang bisa melewati babak pertama." Chu Chaoyun berbalik dan tersenyum tipis. "Ketua Sekte, tenang saja. Baik untuk diriku sendiri maupun untuk membalas bantuan yang telah diberikan Sekte Pedang Berkabut kepadaku, aku pasti akan melakukan yang terbaik dalam kompetisi pemuda 5 negara." Ketika Ketua Sekte Pedang Berkabut mendengar ini, dia merasa lebih tenang. Asal-usul Chu Chaoyun penuh misteri, bahkan dia sendiri merasa kekuatannya tak terduga. Jika Chu Chaoyun menggunakan kekuatan sejatinya, dia pasti mampu masuk ke peringkat 20 teratas. Jumlah keberuntungan yang akan diperoleh akan cukup bagi mereka untuk terus melanjutkan perjalanan tanpa terjatuh di dunia yang luas ini. Bagus, kalau begitu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kita akan berangkat besok, kamu bisa menggunakan hari ini untuk mempersiapkan semuanya. Laut tak terbatas selatan, keempat pahlawan Laut Selatan berkumpul di depan sebuah meja. Mereka semua tampak bersemangat dan antusias tanpa terkecuali. "Akhirnya kita berangkat. Aku sudah lama ingin pergi dan menantang para jenius dari negara Jin Agung itu. Aku ingin melihat apakah 8 klan bangsawan agung dan 10 sekte agung itu benar-benar seperti yang diceritakan dalam legenda." Saudara ketiga, jangan terlalu percaya diri. Meskipun energi spiritual di lautan tak terbatas kita sangat padat dan tidak kalah dengan bangsa Jin Agung, warisan dan pusaka yang kita miliki sedikit lebih lemah daripada mereka. Jangan lengah, kakak besar benar. Namun, kami berempat sama sekali tidak lemah. Kami mampu menjadi terkenal di lautan tak terbatas, hasil kami di benua seharusnya tidak lebih buruk. Pemimpin 4 pahlawan Laut Selatan mengambil cangkir anggurnya dan berkata, "Benar sekali. Biasanya, kami tidak repot-repot keluar. Sekarang karena kami akan keluar, kami harus menyebarkan nama 4 pahlawan Laut Selatan. Ayo, kita minum. Semoga kita berempat bisa sukses dalam pertandingan kita dan masuk ke 50 besar." Itu pasti akan terjadi. Bersorak, bersulang, bang. Mereka berempat saling membenturkan cangkir dan menenggak anggur mereka dalam sekali teguk. Setelah itu, mereka memecahkan cangkir anggur mereka dan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, mereka keluar dan menuju kapal perang yang sudah menunggu. Laut tak terbatas timur, area terlarang Istana Naga Ilahi, 4 tetua Raja Bela Diri saat ini sedang mengamati celah spasial di dalam penghalang itu dengan cemas. Harapan Istana Naga Ilahi, Raja Naga Kecil Laut Timur, Xuanyuan Zantian, telah berada di dunia iblis selama lebih dari 2 bulan. 3 hari telah berlalu sejak waktu yang ditentukan untuk kepulangan Xuanyuan Zantian, tetapi dia belum juga muncul. Mengingat daya ingat Xuanyuan Zantian, dia pasti tidak akan melupakan waktu yang telah ditentukan. Kecuali, hanya ada satu kemungkinan, dia telah jatuh. Keempat tetua Raja Bela Diri semuanya memasang ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Xuanyuan Zantian adalah harapan Istana Naga Ilahi. Dia bahkan bisa dikatakan sebagai harapan seluruh lautan tak terbatas. Selama 1000 tahun terakhir, hanya ada sedikit sekali jenius yang mereka yakini akan menjadi bijak bela diri. Istana Naga Ilahi telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya pada Xuanyuan Zantian.
Jika orang seperti itu jatuh, kerugiannya akan sulit ditanggung. Yang mulia, kami telah menunggu selama 3 hari 3 malam. Sudah waktunya untuk memilih orang lain. Istana Naga Ilahi masih membutuhkan seseorang untuk memimpin tim yang akan berpartisipasi dalam kompetisi pemuda 5 negara. Seorang tetua tak kuasa menahan diri untuk tidak menyarankan. Mata tajam Raja Naga tampak sangat muram. Ia berkata dengan suara lantang, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Zantian layak kutunggu selama 7 hari 7 malam lagi. Tidak ada orang lain yang mampu mengangkat Istana Naga Ilahi di zaman agung ini. Dong, dong, dong. Tepat setelah Raja Naga berbicara, langkah kaki berat terdengar dari balik penghalang. Setiap langkah dipenuhi kekuatan, membuat tanah bergetar. Ekspresi keempat tetua berubah drastis. Curiga bahwa beberapa iblis kuat telah keluar dari celah ruang angkasa, mereka segera memeriksanya. Keempat tetua itu hanya melihat Xuanyuan Zantian yang terluka parah keluar. Jubah ungunya benar-benar berlumuran darah merah. Ia menggendong kuda naga kerajaan, yang bahkan lebih terluka darinya, di pundaknya. Keempatnya menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Kuda naga kerajaan ini beratnya sekitar 10 ton. Meskipun terluka parah, Xuanyuan Zantian membawa kuda itu kembali. Bang! Xuanyuan Zantian melemparkan tombak perang surgawi di tangan kanannya dan penghalang yang mampu menghentikan binatang iblis tingkat 8 langsung hancur berkeping-keping. Maaf, ada kejadian tak terduga yang menyebabkan saya terlambat. Saya belum terlambat, kan? Tanah kuno yang terpencil, di bawah danau pemusnahan surgawi yang luas, sebuah istana besar dari batu giok putih mengapung dengan tenang di atas air. Istana ini adalah markas misterius dari istana iblis tak terhitung jumlahnya. Xiao Bai sedang berlatih serius teknik pedang penyejuk hati dan alam semesta di sebuah taman istana. Saat cahaya pedang menyambar, angin bertiup kencang. Dunia seolah terbalik di sini. Cahaya terang berkedip di dada Xiao Bai. Saat cahaya itu berkedip, kekuatan teknik pedang berlipat ganda. Cahaya yang berkedip itu adalah apa yang diimpikan banyak pendekar pedang, hati pedang. Dalam 2 tahun, wajah Xiao Bai yang murni dan polos telah kehilangan sebagian kekanak-kanakannya dan mendapatkan sedikit nuansa muda. Tubuhnya yang indah menjadi lebih anggun. Bersama dengan pesona yang samar, hal itu memberinya daya tarik tersendiri, membuat orang terpikat oleh pesonanya pada pandangan pertama. Dong, 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 terdengar langkah kaki. Maka Xiao Bai menarik pedangnya dan segera menoleh ke belakang. Ia mendapati musuhnya berjalan mendekat. Xiao Bai segera memperlihatkan senyum gembira sambil bergegas mendekat. Kakak Sinya, apakah kita sudah akan pergi ke negara Jin Raya? Tentu saja, sebagai salah satu dari 3 jenius puncak Istana Iblis 1000, musuhnya akan mewakili Istana Iblis 1000 dalam kompetisi pemuda 5 negara. Dia menepuk kepala Xiao Bai dan berkata, ya, kita akan segera berangkat. Xiao Bai melanjutkan, kakak Sinya, kakak Xiao Chen pasti akan ikut serta, kan? Senyum tipis muncul di wajah musuhnya saat bayangan wajah Xiao Chen terlintas di benaknya. Ia membayangkan wajah tampan Xiao Chen seperti yang terlihat di menara kuno yang terpencil. Musuhnya mengangguk serius dan berkata, dia pasti akan pergi. Xiao Bai tersenyum gembira dan berkata, hebat sekali. Akhirnya aku bisa bertemu kakak Xiao Chen lagi. Di atas awan, kapal berlapis giok emas milik Shen Manjun terbang dengan kecepatan Mach 3 menuju pegunungan penyegel naga milik negara Jin Raya. Kelompok itu dapat melihat beberapa kapal perang di langit. Semuanya menuju ke arah yang sama dengan kapal berlapis giok emas. Selain kapal perang, ada juga banyak kultivator yang bepergian sendirian, menunggangi hewan roh terbang. Dengan sekali lihat, seseorang dapat menemukan beberapa petani di setiap interval. Tentu saja, orang-orang ini akan pergi ke pegunungan penyegel naga. Namun, hanya sebagian kecil yang akan berada di sana untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemuda 5 bangsa. Sebagian besar dari mereka akan menonton. Ini adalah kompetisi pemuda 5 negara yang akan menandai dimulainya era para jenius. Ini adalah sesuatu yang tidak akan terjadi bahkan dalam 1000 tahun. Hal ini telah membuat semua kultivator di benua itu penasaran, semua orang ingin menonton. Siapakah yang akan menjadi tokoh utama di era para jenius ini? Siapakah yang akan menjadi pusat perhatian di panggung ini? Siapakah yang akan tertawa terakhir? Siapakah tokoh utama yang sebenarnya? Namun, tempat duduk untuk penonton terbatas. Tribun penonton di arena awan angin pasti tidak akan mampu menampung semua kultivator. Jadi, para kultivator ini harus bergegas datang lebih awal. Jika mereka terlambat, perjalanan mereka mungkin akan sia-sia.
Kapal berlapis giok emas itu bergerak sangat cepat, sebagian besar hewan roh dan kapal perang di sekitarnya tidak dapat mengimbanginya. Xiao Chen dan yang lainnya berdiri di geladak, mengamati pemandangan dan mengobrol santai. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat sesuatu. Dia bertanya, kenapa aku tidak melihat Leng Liusu? Dengan kekuatan dan potensinya, setelah berlatih di Tanah Suci selama 2 tahun, dia seharusnya sudah menjadi Raja Bela Diri. Benar. Mengapa Leng Liusu tidak kembali? Di luar dugaan, meskipun menjabat sebagai ketua paviliun muda dari Paviliun Pedang Surgawi, dia belum kembali pada saat yang sangat penting ini. Ketika kelompok itu mendengar Xiao Chen bertanya, mereka pun merasa ada yang aneh. Tiba-tiba, Murong Chong yang sebelumnya diam berkata, dia sudah menjadi murid inti Istana Gairah Phoenix dan telah pergi ke alam atas sejak lama. Orang-orang dari 3 tanah suci tidak bisa datang dan bersaing memperebutkan keberuntungan. Ketika kelompok itu mendengar hal ini, mereka tercengang. Pada saat yang sama, mereka merasa aneh bahwa Murong Chong mengetahui hal ini. Setelah 6 hari terbang dengan kecepatan Mach 3, kapal berlapis giok emas akhirnya tiba di dekat pegunungan penyegel naga milik negara Jin Raya. Mereka hanya membutuhkan setengah hari penerbangan lagi untuk sampai ke sana. Jiang Qi dan 2 tetua lainnya keluar ke dek dan memperkenalkan situasi negara Jin Raya kepada kelompok tersebut. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang aturan kompetisi pemuda 5 negara. Kompetisi pemuda 5 negara dibagi menjadi babak kualifikasi dan pertarungan arena. Berapapun jumlah orang yang mendaftar, hanya 400 orang yang akan lolos babak kualifikasi. Artinya, hanya 400 orang di seluruh benua Tianwu yang dapat melangkah ke arena angin awan. Liu Suifeng terkejut ketika mendengar ini. Ini sangat ketat. Dengan begitu banyak orang yang didiskualifikasi di babak pertama, bukankah ini bisa mengakibatkan beberapa kontestan kuat terabaikan? Jiang Qi tersenyum dan berkata, mungkin saja. Namun, itu sangat jarang terjadi. Metode seleksinya sangat sederhana dan adil. Anda akan lebih mengerti ketika berada di sana. Ketika kapal mendekati pegunungan penyegel naga, jumlah kapal perang yang mereka lihat meningkat. Akhirnya, sampai pada titik di mana sebuah kapal perang terlihat setiap 100 meter. Setidaknya ada 10.000 kapal perang dan makhluk spiritual terbang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan. Karena terlalu banyak kapal perang, Shen Manjun tidak punya pilihan selain memperlambat kapal berlapis giok emas dan melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang lebih rendah. 4 jam kemudian, Jiang Qi menunjuk ke deretan pegunungan di depannya dan berkata, itu adalah pegunungan penyegel naga.